Menjelang Hari Valentine tahun 1971, banyak pasangan muda yang bersiap untuk merayakannya. Salah satunya adalah Jessie McBain dan Jessica Mann. Sepasang kekasih yang sudah berpacaran sejak masa SMA ini disebut-sebut akan segera menikah. Kala itu, Jessie sudah berumur 19 tahun dan merupakan seorang mahasiswa populer di Universitas Carolina Utara. Sedangkan Jessica yang berusia 20 tahun sedang menempuh pendidikan sebagai perawat di kampus Rumah Sakit Watts di kota Durham. Pasangan ini menghadiri sebuah acara dansa Valentine yang diadakan oleh kampus Rumah Sakit Watts pada tanggal 12 Februari 1971. Semuanya nampak berjalan baik-baik saja, sampai akhirnya kedua sejoli itu memutuskan untuk pergi ke sebuah lovers land terdekat. Lovers Land adalah sebuah lahan kosong yang masih belum dibangun perumahan oleh pihak developer, yang terkenal sebagai tempat untuk memadu kasih. Di sana terdapat banyak jalan buntu, sehingga masing-masing pasangan dapat mengisi jalan buntu tersebut dan mengklaimnya untuk semalam. Jessie dan Jessica sempat berputar-putar mencari jalan buntu yang masih kosong, sampai akhirnya mereka mendapatkan satu tempat kosong dan mulai memadu kasih. Keesokan paginya, teman-teman Jessica di asrama mulai menyadari kalau Jessica belum kembali sejak semalam. Jessica terkenal sebagai orang yang selalu menepati waktu, sehingga dia tidak mungkin tiba-tiba memutuskan untuk tidak kembali ke asrama yang jam malamnya hanya sampai pukul 1 dini hari pada acara dansa semalam. Teman-teman Jessica mulai mencarinya. Dimulai dengan menelepon berbagai rumah sakit terdekat untuk menanyakan apakah semalam ada kecelakaan mobil dan korbannya bernama Jessica Mann. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan kehilangan orang pada Departemen Kepolisian Durham County. Beberapa teman kerja Jessica dari rumah sakit Watts memutuskan untuk pergi mencari sepasang kekasih ini. Mereka pun pergi ke tempat-tempat yang terkenal sebagai tempat lovers land, sampai akhirnya mereka menemukan mobil Jessie di sebuah jalan buntu. Mobil Jessie nampak baik-baik saja tanpa ada kerusakan. Jaket mereka pun terlihat di jok belakang mobil. Ada bekas kekerasan atau paksaan di dalam mobil tersebut. Tapi masalahnya tidak terlihat baik Jessie maupun Jessica di sana. Pencarian orang hilang pun segera dimulai. Pihak kepolisian sempat menduga kalau dua orang kekasih ini mungkin melarikan diri untuk menikah dan memulai hidup baru, walaupun tidak ada hal yang mendasarinya. Tapi dugaan itu segera dipatahkan ketika 12 hari kemudian, atau tepatnya tanggal 25 Februari, seorang surveyor yang sedang memeriksa sebuah lahan kosong menemukan kejanggalan di dalam tumpukan dedaunan. Surveyor itu sedang bekerja untuk memeriksa lahan kosong milik orang pribadi. Di suatu titik, dia melihat ada tumpukan dedaunan dan ranting di bawah pohon yang terlihat janggal. Dari dalam tumpukan dedaunan itu, terlihat ada kaki yang mencuat keluar. Dari jauh terlihat seperti manekin, tapi ketika didekati, ternyata kaki itu merupakan kaki dari sebuah jasad. Surveyor yang ketakutan segera menelepon polisi dan penyelidikan segera dilakukan. Setelah diperiksa, jasad tersebut dikonfirmasi merupakan jasad Jessie dan Jessica. Sebab, ditemukan cincin angkatan kelas Universitas Carolina Utara pada jari Jessie. Kondisi jasad mereka sangat mengenaskan. Tubuh Jessie dan Jessica ditemukan dalam keadaan terikat di sebuah batang pohon. Masing-masing dari tangan mereka diikat, dan leher mereka dijerat menggunakan tali sampai tewas. Ditemukan juga luka dalam pada jasad Jessica, seperti bekas pukulan keras, tendangan, atau mungkin injakan. Tapi, tidak ditemukan motif dari penculikan dan pembunuhan keduanya. Sebab, tidak ada harta benda yang hilang, dan tidak ditemukan bekas pelecehan pada jasad mereka. Sayangnya, karena lokasi penemuan jasad mereka berada di tengah-tengah perbatasan yurisdiksi, maka kasusnya menjadi kasus rebutan dari berbagai pihak, sehingga banyak pihak berwajib yang terlibat. Di antaranya, Orange County and Durham County Sheriff's Office, Durham Police Department, State Department of Investigation atau SBI, Federal Bureau Department atau FBI, sampai Carolina Department of Motor Vehicles atau DMV. Akibatnya, masing-masing pihak tidak mau membagi informasi yang mungkin dapat memecahkan teka-teki dari motif pelaku,
andaikan semuanya mau bekerja sama dan menyatukan puzzle dari misteri kematian mereka. Karena keegoisan dari masing-masing pihak, kasus pembunuhan Jesse dan Jessica pun menjadi kasus dingin selama 53 tahun. Tapi menurut detektif Tim Horn yang sejak awal menangani kasusnya, orang yang paling dicurigai dan masih menjadi tersangka utama adalah seorang dokter dari rumah sakit Watts tempat Jessica bekerja. Sebab dokter tersebut sangat tidak kooperatif dan berkali-kali menolak diajak kerjasama oleh pihak kepolisian. Walaupun motifnya tetap tidak dapat terpecahkan hingga sekarang. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.